Sahabat-sahabatku dimanapun berada, video kali ini bukan hadir atas kehendak saya pribadi, tetapi saya mendapat perintah langsung dari cahaya ilahi atau Nur Muhammad atau Roh Kudus untuk menyampaikan kepada khususnya warga negara Indonesia. Ini terkait dengan bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, yang banyak memakan korban jiwa, yang acap kali terjadi di bumi Nusantara ini. Saya secara pribadi sebenarnya berat hati untuk menyampaikan hal ini. Tetapi sekali lagi, Roh Kudus atau cahaya ilahi atau Nur Muhammad lah yang menyuruh saya memberi peringatan ini. Pertama-tama saya ucapkan salam rahayu, rahayu, rahayu. Namaste, salam kebajikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Shalom Aleichem. Saudara dan saudariku di seluruh Nusantara. Beberapa waktu yang lalu, lagi-lagi ada bagian dari diri Indonesia yang berduka karena akibat dari bencana alam, gempa bumi di Cianjur yang memakan cukup banyak jiwa, cukup banyak korban jiwa. Nah, Roh Kudus memberitahu saya untuk menyampaikan apa yang sekitar 2000 tahun yang lalu pernah juga disampaikan oleh Nabi Isa atau Yesus, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Hal ini tercatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan dulu ayatnya ya. Lukas 13 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa juga. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua juga akan binasa seperti mereka." Saudara-saudariku, jika Yesus datang hari ini di zaman ini ke Indonesia, dan kemudian ketika ada orang datang kepada Yesus dan orang itu cerita, "Yesus, beberapa waktu yang lalu ada bencana mengerikan. Ada gempa Yesus dan banyak orang mati. Bagaimana ini Yesus? Apakah mereka mati karena dosanya banyak, kesalahannya banyak, sehingga matinya mengenaskan? Ada yang tertimpa puing-puing, ada yang kepalanya pecah. Mengerikan." Dan Yesus akan berkata, "Sangkamu orang-orang Indonesia di Cianjur itu yang mati tertimpa puing-puing bangunan, tertimpa rumah-rumah mereka sendiri. Semua itu terjadi karena kesalahan mereka. Dosa-dosa mereka lebih besar daripada orang Indonesia yang lain? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat juga, kamu juga akan binasa."
Saudara-saudariku, ada di antara kita yang mungkin ketika melihat orang lain terkena bencana atau musibah, kemudian kita kadang berpikir seperti orang-orang yang dikisahkan di dalam Injil Lukas pasal 13 itu. Mereka datang kepada Yesus dan cerita, Yesus, ada orang-orang, darahnya dicampurkan oleh Pilatus, ngeri. Yesus, ada orang-orang mati tertimpa menara di dekat Siloam, ngeri. Yesus datang hari ini dan berkata, ketika ada orang-orang Indonesia yang juga berpikir seperti orang-orang di zaman 2000 tahun yang lalu itu. Yesus, ada orang mati kena bencana gempa bumi di Cianjur, ngeri. Dan Yesus akan berkata, sang kamu, orang-orang yang mati tertimpa puing-puing bangunan itu, mati menggenaskan. Dosanya lebih banyak atau lebih besar dari orang-orang Indonesia yang lain. Yang sampai hari ini kita masih bisa ketawa ketiwi, cengenges. Merasa seolah-olah dosanya nggak terlalu besar. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa juga. Sobat-sobatku, Isa Al-Masih yang juga bergelar sebagai Nabi atau Nabi Isa, di dalam hadis dikatakan bahwa dia adalah seorang manusia yang tidak pernah disentuh iblis, tidak pernah disentuh setan. Semua anak Adam pernah disentuh setan. Tapi Isa Al-Masih tidak pernah disentuh setan. Artinya dia tidak pernah berbuat dosa. Itu tertulis jelas dalam hadis. Di dalam kitab Bible atau Alkitab juga dikatakan bahwa Yesus sangat dapat dipercaya. Mengapa? Sebab Yesus dia tidak pernah berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu tertulis dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 15. 1 Petrus 2 ayat 22. Dan Injil Yohanes 8 ayat 46. Artinya sahabat-sahabatku, karena Yesus dapat dipercaya dan tipu tidak ada dalam mulutnya, maka jika Yesus mengatakan kepada kita semua bahwa jikalau kita tidak bertobat dari cara hidup kita yang tidak benar, maka kita semua juga pasti akan binasa pada waktunya. Perkataan Yesus sungguh dapat dipercaya, teman-teman. Perkataan Isa Al-Masih sungguh dapat dipercaya. Karena dia tidak berdosa. Dia satu-satunya anak atau keturunan Adam yang tidak pernah disentuh iblis. Sekali lagi, kalau Yesus bilang, kalau kamu dan saya, saudara-saudari dan diriku tidak bertobat, kita semua juga akan binasa. Ini bukan hoax, bukan prank, bukan tapi bohong, bukan sahabat-sahabatku. Ya, saudara-saudariku, khususnya di seluruh Indonesia semuanya. Indonesia harus bertobat. Indonesia harus bertobat. Indonesia harus bertobat. Demikianlah peringatan yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada seluruh masyarakat Indonesia pada khususnya. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Elehim shalom. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.